Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita melanjutkan pembelajaran dari sebelumnya. Subtema 4, pembelajaran 4 sampai 6 ya. Masih pada tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke anak-anak. Nah, kalian bisa buka dulu buku kalian pembelajaran 4. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak menceritakan persamaan dan perbedaan ciri perkembangan tumbuhan, menjelaskan pentingnya kerjasama. Nah, kita masuk pada pembelajaran umbi pada tumbuhan. Perhatikan gambarnya ya. Beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan umbi ya. Nih, lihat gambarnya, ini adalah umbi lapis, contohnya bawang merah. Ini umbi batang ya. Contohnya kentang. Silakan simak penjelasan ustazah berikutnya. Nah, kita ambil contoh yaitu bawang ya, pada umbi lapis ya. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah batang berbentuk cakram yang tertutupi oleh lapisan-lapisan daun berdaging untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini dia cakramnya ya, Nak ya. Lihat gambarnya ya. Lapisan daun tersebut tumbuh sangat rapat sehingga tampak seperti batang. Nah, ya. Umbi lapis dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini contohnya, ini ada akarnya. Inilah yang dinamakan cakramnya, ini akar. Jadi di antara belahan-belahan bawang ini ada namanya siung ya. Nah, di atasnya ada daunnya. Nah, ini pada gambar berikut ini adalah ini tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, kalau bawang dibiarkan lama-lama akan tumbuh daunnya ya, itu akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, perhatikan juga pertumbuhannya berikut ini ya. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan. Pertumbuhan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak. Nah, tumbuh siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhan siung mengambil makanan dari induknya. Ya, mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu telah berdaun dan berakar, siung itu dapat membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, tulip, dan bakung. Itu contoh yang lain selain bawang merah ya, anak-anak. Nah, kita masuk lagi pada kentang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Nah, umbi batang juga berisi cadangan makanan. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Jika ditanam, umbi batang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Anak-anak tahu ubi jalar? Iya, alhamdulillah. Kalau yang tahu, mungkin kalian bisa menebak ya, ada yang warna ungu atau yang warna putih isinya atau yang orange. Nanti bisa tanya sama umi kalian. Nah, ini loh Nak yang dinamakan tunas pada kentang tuh akan keluar pada tunas pada kentang akan menjadi tumbuhan baru ya. Nah, ya perhatikan. Nah, anak-anak bisa buka bukunya halaman 111. Nah, diskusi halaman 111 yaitu jenis perkembangan dengan umbi. Yang pertama batang, yang kedua lapis. Apa persamaannya? Iya, sama-sama menyimpan cadangan makanan. Perbedaannya apa? Tempat penyimpanan umbi batang terbentuk dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan di batang. Sedangkan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di umbinya yang berlapis-lapis. Inilah perbedaan antara umbi batang dan lapis. Anak-anak bisa menulis ini di buku halaman 111. Ketika anak-anak tentu pernah belajar kelompok ya anak-anak ya.
Iya, waktu kalian tidak melaksanakan pelajaran secara online, tentu di kelas selalu belajar kelompok. Ketika melakukan tugas kelompok, kita kerjasama dengan teman-teman. Banyak manfaat yang kita peroleh dari kerjasama. Manfaat kerja kelompok, pekerjaan lebih cepat selesai, ya. Oke, pekerjaan terasa lebih ringan, mempererat hubungan baik dengan teman. Nah, itulah manfaat dari kita melaksanakan kerjasama. Kalau di sekolah mungkin kerja kelompok, kalau di lingkungan rumah mungkin bergotong royong ya, Nak ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 5, yaitu tanaman yang berkembang biak dengan cara spora. Tujuan pembelajaran pada saat ini yaitu Ustazah berharap anak-anak bisa menuliskan kalimat menggunakan kosakata baru. Iya, menuliskan pengalaman melakukan kewajiban merawat dan menyayangi tanaman. Ya, anak-anak bisa buka bukunya pada halaman 114. Nah, di situ ada percakapan antara Lani Nina. Ya, anak-anak bisa baca nanti setelah selesai mendengarkan video Ustazah ini. Nah, pada percakapan tersebut, Lani dan Nina membicarakan tentang tanaman suplir. Nah, ini contoh tanaman suplir. Ya, tanaman suplir. Ya, bagaimana cara perkembangbiakan pada tanaman suplir? Yaitu dengan cara spora. Spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku dan suplir. Ya, bukan paku yang ditokokkan ke dinding ya, Nah ya. Ini tanaman paku ya. Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang. Nah, di bagian belakang tumbuhan ini ada sporanya yang berbentuk serbuk. Bentuk spora sangat kecil dan halus sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Nah, kita tidak bisa melihatnya dengan mata, tetapi spora dapat dilihat dengan bantu alat yang disebut dengan mikroskop. Bisa dilihat dengan mikroskop ya. Nah, apakah ada kata-kata yang kamu tidak ketahui artinya? Iya, dari teks bacaan yang ada di halaman 114, mungkin kalian menemukan ya beberapa kata yang tidak kalian ketahui. Nah, perhatikan. Ini tentu pertama ada biji, suplir, dan spora. Apa itu biji? Ya, ini dia ya. Apa itu suplir? Ini spora dan ini. Nah, bagaimana cara membuat kalimat dari kata-kata biji? Nah, ini ada salah satu contohnya. Salah satu tanaman yang menghasilkan biji adalah tanaman pepaya. Jadi, anak-anak membuat kalimat dengan kata biji. Nah, tentu dimasukkan di dalam kalimat yang kalian buat ada juga dengan menggunakan kata biji. Nah, ini contohnya saja ya. Nah, juga membuat kalimat dengan kata suplir. Nah, di dalam kalimat yang kalian buat harus ada kata suplir. Begitu juga dengan kata spora. Nah, ada kata sporanya ya. Mungkin kalian sudah memahami ya anak-anak secara langsung bagaimana cara membuat kalimat ya. Nah, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Kita warga negara Indonesia ya. Kemarin tanggal 17 kita baru merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Kita harus ikut serta dalam menjaga sumber daya yang ada. Lihat ini gambarnya ya anak-anak ya. Ya, kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon yang ditanam, maka semakin baik udara di sekitar kita. Ya, menjaga kebersihan lingkungan juga termasuk ya, Nak ya. Ya, sekarang kita masuk pada pembelajaran 6, yaitu setek dan mencangkok pada tanaman. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel. Berikut ada cara-caranya ya anak-anak menanam dengan setek. Ya, anak-anak bisa perhatikan gambar-gambarnya dan kalian baca ya. Ustazah tidak bisa menjelaskan lebih lama.
Nah, ini ada kata-kata baru, nanti anak-anak bisa jawab ya. Nah, oke. Cukup sampai di sini.